Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai presentasi karya tulis ilmiah. Yang pertama, teknik penyusunan presentasi ilmiah. Yang A, presentasi dan media presentasi. Yang pertama, pengertian ilmiah. Presentasi merupakan sebuah komunikasi. Hofland, Janis and Kelly 1982 mendefinisikan komunikasi sebagai sebuah proses di mana seorang individu mengirimkan rangsangan untuk mengubah perilaku individu lain. Yang kedua, pondasi presentasi. Pondasi dalam presentasi berfungsi layaknya tulang punggung dalam tubuh yang memastikan bisa berdiri tegak dan berjalan sesuai dengan harapan. Pondasi dalam presentasi meliputi topik presentasi, tujuan presentasi, dan pengenalan audiens. Tiga pondasi ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan untuk membangun sebuah bangunan presentasi yang hebat. Yang ketiga, unsur presentasi yang baik. Tentunya pilihan kita adalah ingin menjadi presenter hebat yang menginspirasi. Presenter hebat yang menginspirasi mengandung 3 unsur penting, yaitu yang A, konten yang hebat. Kita dituntut untuk menyajikan atau menyampaikan ide atau konten dalam karya tulis ilmiah. Yang kedua, desain yang hebat, yaitu kita disarankan menyajikan ide atau konten dengan sebuah penggambaran atau visualisasi dengan baik. Yang ketiga, penyampaian yang hebat, yaitu kita disarankan dapat menyampaikan ide atau konten yang memperhatikan bahasa tubuh dan olah tubuh yang baik. Kita harus menguasai diri kita sendiri ketika berbicara di depan audiens. Seperti cara berbicara yang baik, menentukan posisi tangan dan kaki, berjalan atau posisi kita berdiri. Baiklah, saya Vicky Septiani akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu 4 alur presentasi. Presentasi yang baik memiliki alur yang jelas. Alur presentasi terdiri yaitu yang A, pembuka. Pembuka haruslah yang menarik. Ini menjadi kesan pertama bagi audiens untuk lanjut menyimak atau tidak. Jelaskan dengan baik gambaran topik dan tujuan presentasi. Yang B, isi bagian. Isi presentasi yang paling signifikan Anda perhatikan. Sampaikan ide atau konten hebat dari hasil penelitian Anda. Mulai dari pendahuluan atau latar belakang, pemahaman akan permasalahan, metode penelitian, dan analisis atau penyelesaian. Yang C, penutup. Tahap akhir adalah penutup yang baik, berisi kesimpulan dan pernyataan penutup. Yang kelima, media presentasi hasil penelitian. Mempublikasikan hasil penelitian tidak sebatas hanya pada penerbitan di jurnal ilmiah. Dalam kondisi tertentu, Anda harus mempresentasikan hasil penelitian Anda dalam bentuk atau format lain. Terdapat 2 media presentasi ilmiah yang biasa dilakukan untuk menyampaikan hasil penelitian, yaitu yang A, presentasi dengan oral. Presentasi ini biasa dilakukan dalam pertemuan semiformal, diskusi ilmiah, perkenalan dalam ajang pertemuan ilmiah. Yang B, presentasi dengan poster. Presentasi ini hanya berbentuk poster, banner atau standing. Banner yang ditempatkan di ruang pamer tertentu atau pertemuan khusus yang memamerkan hasil penelitian berbentuk poster atau banner. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang prinsip visual dan desain media presentasi. Yang pertama yaitu visual topik karya ilmiah, di mana sejarah membuktikan komunikasi visual sudah ada sejak nenek moyang kita, dengan dibuktikannya adanya gambar dan tulisan-tulisan yang ada di goa-goa yang menceritakan atau menyampaikan sebuah pesan atau peristiwa melalui gambar tersebut. Penelitian kebudayaan manusia sangat terbantu dalam menganalisis sebuah temuan ini. Contoh lainnya seperti film Harry Potter. Teman-teman pasti semuanya tahu tentang film Harry Potter, di mana
Film ini menceritakan tentang penyihir kecil yang bersekolah di kastil tersebut sangatlah terkenal di kalangan anak-anak, bahkan menjadi fenomena dan budaya masyarakat di dunia. Film ini awalnya merupakan novel karya dari J.K. Rowling, seorang novelis dari Inggris. Selanjutnya yaitu prinsip desain media presentasi. Prinsip desain media presentasi yang baik, maka Anda harus memperhatikan pemilihan tema atau template dengan baik dan benar. Komposisi latarnya haruslah jelas dan tidak mengganggu penentuan dan pemilihan teks dan citra dengan baik. Selanjutnya, tahapan membuat media presentasi ilmiah. Membuat presentasi ilmiah komunikatif memerlukan alur logika yang runtut. Hal ini memudahkan komunikator dalam menyampaikan pesan tersebut. Tentukan ide atau pokok yang baik, termasuk pada pembukaan, isi, dan penutup. Selanjutnya, rancang media presentasi komunikatif Anda dalam sebuah sketsa. Jangan langsung buka komputer atau laptop Anda setelah Anda merancang sketsa. Selanjutnya, membuat slide atau bahan tayang. Membuat slide atau bahan tayang ini biasanya hal kecil atau contoh kecil yang biasa kita gunakan, yaitu dengan membuat PPT. Slide atau bahan tayang merupakan alat bantu presentasi secara oral. Media presentasi melalui slide atau bahan tayang mengharuskan kita sebagai penyaji menyajikan ide atau gagasan yang terdapat dalam karya tulis ilmiah dan langkah yang runtut melalui masing-masing slide tersebut. Contoh kecil tadi seperti yang saya bilang di awal tadi, yaitu PPT yang sering kita buat. Selanjutnya, membuat poster. Poster merupakan media presentasi yang mungkin penyampaian visualisasi karya tulis ilmiah Anda dalam satu bidang secara keseluruhan. Hal yang penting dalam penyusunan poster adalah alur cerita yang harus tersusun dengan baik, sehingga audiens ataupun yang lainnya dimudahkan untuk menentukan awal dan akhir cerita presentasi kita. Terima kasih. Baiklah, saya Diah Ayu Rengganis akan melanjutkan materi mengenai teknik penyampaian presentasi. Yang A, persiapan dan membuka presentasi. 1. Mengurangi rasa cemas. Seringkali perasaan cemas datang beberapa saat sebelum kita memaparkan presentasi. Bahkan, dalam keadaan cemas, kita lupa kata pertama apa yang akan disampaikan. Berikut penyebab timbul rasa cemas dalam presentasi. Yang pertama, tidak menyusun pondasi presentasi dengan baik. Yang kedua, data yang disajikan tidak benar. Yang ketiga, undangan terlalu mendadak. Yang keempat, menggantikan orang lain. Yang kelima, kurangnya latihan. Berikut merupakan tips persiapan yang harus kita lakukan agar mengurangi rasa cemas sebagai berikut. Yang pertama, susun 3 pondasi presentasi dengan baik. Yang kedua, tumbuhkan keyakinan bahwa data yang kita sampaikan adalah benar. Yang ketiga, pastikan semua perlengkapan dan peralatan berfungsi dengan baik. Yang keempat, alihkan perhatian Anda dengan kegiatan tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu mengelola waktu. Pastikan Anda tahu dengan pasti alokasi waktu yang diberikan. Pemilihan ide atau konten yang akan disampaikan berkaitan dengan manajemen waktu. Yang ketiga, membuka presentasi. Berikut cara membuka presentasi melalui slide atau oral. Yang pertama, perkenalkan diri Anda dengan hangat. Yang kedua, gunakan kutipan dan humor. Yang ketiga, bertanya sebelum melanjutkan. Yang keempat, berlatih berbicara. Nah, berlatih bicara ini bisa kita lakukan dengan cara berlatih di depan cermin ataupun bisa dengan berbicara di depan teman ataupun keluarga. Terima kasih.
Baiklah, saya Yulia Siskawati akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu poin B, teknik presentasi ilmiah. Di mana teknik presentasi ilmiah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa tubuh yang baik. Yang kedua, cara menanggapi dan mengelola pertanyaan. Dan yang ketiga yaitu cara menutup presentasi. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa tubuh yang baik. Posisi kita pada saat presentasi yang terbaik adalah dengan berdiri di depan audiens dan tidak membelakangi audiens. Apabila tempatnya memungkinkan, kita dapat menikmati presentasi kita dengan berjalan mendekati audiens. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan atau menjaga bahasa tubuh dan gestur dalam presentasi. Yang pertama yaitu ada menjaga tatap mata, di mana berikan perhatian tulus kita dengan menatap kepada seluruh audiens kita dan jaga tatapan mata kita sampai presentasi berakhir. Kemudian yang kedua yaitu usahakan selalu posisi tubuh kita menghadap audiens. Hindari membelakangi audiens dan kuasai ruangan presentasi kita karena bila perlu kita akan berjalan mundur untuk menghindari membelakangi audiens. Yang ketiga yaitu usahakan kita mengontrol posisi tangan. Seringkali tangan masuk ke kantong, celana, atau baju. Nah, posisi tangan berada di kantong itu menunjukkan kita merasa cemas dan tidak percaya diri untuk menampilkan presentasi kita. Jadi, hindarkan kita memasukkan tangan ke dalam kantong ataupun gerak yang tidak membuat kita percaya diri. Kemudian yang keempat yaitu kita mengatur volume atau intonasi berbicara kita pada saat menampilkan presentasi. Apabila ruangan presentasi kita kecil, kita tidak perlu menggunakan volume yang cukup besar atau kita bisa menggunakan volume yang sedang dengan cara ataupun kita bisa berbisik sehingga tidak mengganggu konsentrasi setiap audiens. Kemudian yang kelima yaitu gunakan bahasa tubuh yang dimengerti sesuai dengan kaidah atau etika pergaulan. Kemudian hindari bahasa tubuh atau istilah yang berbeda di setiap daerah. Baik, teknik yang kedua yaitu cara menanggapi dan mengelola pertanyaan. Presentasi melalui slide, kita berkesempatan untuk langsung berinteraksi dengan audiens. Salah satunya adalah kesempatan kita untuk memperdalam penyampaian pesan melalui jawaban pertanyaan dari audiens. Pertanyaan dari audiens dapat dijadikan ukuran sejauh mana audiens memahami pesan yang kita sampaikan. Faktor timbulnya pertanyaan itu disebabkan audiens merasa belum jelas atau seringkali audiens tahu jawabannya, hanya saja audiens akan menguji sejauh mana kemampuan kita dalam memahami materi presentasi. Kemudian teknik yang ketiga yaitu ada cara menutup presentasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah alokasi waktu yang diberikan kepada kita. Kita dan audiens sudah menikmati presentasi melalui cara kita menyajikan dan diskusi yang hangat. Jangan dibiarkan berlarut-larut dan segera akhiri presentasi. Keingintahuan audiens yang tinggi dan belum ada respon karena alokasi waktu akan memberi kesempatan kepada kita untuk lebih berinteraksi dengan audiens. Simpulkan secara sederhana presentasi dan respon audiens kita, tidak mengulang-ulang pertanyaan yang membuat audiens menjadi bosan, dan hindari kata meminta maaf di akhir presentasi karena akan menurunkan kredibilitas kita saat presentasi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.